Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 yang beranggotakan saya Maulida Nuraini, Saya Hanifah Ulfah, Saya Widya Maulaya Putri. saya Azul Relia, saya Nur Hasanah Febriani. Dan saya Ahmad Saiful Islam. Pada video kali ini, kelompok 4 akan memperagakan bagaimana cara membuat alat peraga sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada kaleng, yang kedua ada solasi, yang ketiga ada print out gambar makanan halus dan setelah menjadi feses. Lalu yang keempat ada plastik bening. Yang kelima ada gunting, yang keenam ada gambar printout pencernaan pada manusia. Adapun untuk langkah pembuatannya, pertama-tama kita menggabungkan dua kaleng menjadi satu dengan solasi. Setelah itu, tempelkan gambar printout sistem pencernaan manusia ke kaleng. Gimana? Pak. Seperti ini. Setelah jadi seperti ini, sekarang kita siapkan plastik. Nah, plastik ini akan kita potong menjadi ukuran yang lebih kecil hingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, plastik ini akan kita gunakan untuk menempelkan bahan-bahan makanan dan juga feses yang tadi kita telah sediakan gambarnya. Nah, gambar yang pertama adalah gambar apel. Nah, apel ini akan kita tempelkan ke plastik. Kita tempelkan dengan menggunakan solasi bening. Kita tempelkan seperti ini. Nah, setelah itu yang kedua adalah bahan makanan yang telah hancur. Kita tempelkan juga ke plastiknya menggunakan solasi bening. Usahakan menempelnya dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Nah, lalu yang ketiga ada feses. Kita tempelkan juga menggunakan solasi bening. Kita tempelkan seperti ini. Setelah selesai, sekarang kita tempelkan plastiknya ke kaleng yang telah kita sediakan. Usahakan kita menempelkannya jangan terlalu kencang atau rapat karena nanti akan kita putar-putar plastiknya. Kita tempelkan seperti ini. Nah, sekarang alat peraga sistem pencernaan manusia telah selesai. Nah, hasil akhirnya seperti ini, di mana di sini terdapat gambar-gambar dari sistem pencernaan manusia, lalu gambar makanan dan juga feses dapat kita putar-putar seperti ini, yang akan memudahkan siswa untuk lebih memahami. Dari mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini, makanan berubah bentuk menjadi lebih halus. Dan di dalam kerongkongan terdapat gerakan yang bernama peristaltik untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Jadi, setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung, seperti ini. Di dalam lambung ini, makanan akan mengalami dua macam proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan juga proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik, makanan yang masuk ke dalam lambung ini akan diremas-remas oleh lambung itu, sehingga makanannya menjadi hancur. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi, makanan akan dihancurkan oleh bantuan 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan juga asam HCl. Nah, asam HCl ini akan membantu untuk membunuh bakteri yang ada di makanan, sehingga bakteri itu tidak masuk ke dalam tubuh. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi dari usus halus ini adalah untuk melakukan penyerapan sari-sari makanan.
Setelah makanan diproses di usus halus, lalu masuk ke usus besar, dan di usus besar terdapat banyak bakteri E. coli yang berperan sebagai pembusukan makanan, dan di usus ini juga terjadi penyerapan pada air. Sisa makanan yang keluar dari usus besar akan masuk ke dalam rektum dan telah berubah menjadi feses. Feses tersebut akan ditampung sementara dalam rektum dan akan keluar apabila di dalam rektum sudah penuh. Feses tersebut akan keluar melalui lubang anus. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.